Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in as-sayyidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna 'uluman tanfa'una waj'alna minar rasyidin. Allahumma 'allimna kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita semua dalam kehidupan kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan kajian kita yang dalam hal ini tadabbur Al-Quran atau istilah lainnya tafsir Al-Quran. Tentu apa yang kita sampaikan hanyalah menyampaikan kembali penafsiran para ulama kita sejauh yang dapat kita pahami dari kitab-kitab yang kita baca. Untuk menafsirkan sendiri tentu tidak cukup bekal ilmu pengetahuan kita. Maka sekali lagi yang kita sampaikan hanyalah sebatas menyampaikan ulang apa yang ditafsirkan oleh para mufassirin, para ulama tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita telah sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya bahwa kegiatan menelaah Al-Quran, kegiatan mengkaji Al-Quran adalah kegiatan yang paling mulia di atas dunia ini. Tentu setelah ibadah sholat, ibadah puasa, serta rukun Islam yang lainnya. Kenapa kegiatan yang paling mulia? Karena sumber ajaran Islam itu termasuk masalah sholat, itu kan mengkaji Al-Quran. Sholat, puasa, zakat, haji itu kan dasar-dasar ajaran Islam yang tercantum secara tegas dalam Al-Quran. Lalu lebih rinci lagi dijelaskan dalam sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang kita lakukan, kita ikuti pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya serta malam-malam sesudah ini, insyaallah adalah kegiatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kegiatan menelaah, mempelajari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Lalu kemudian sebagaimana yang kami sampaikan di awal membincangkan kegiatan kita ini, yakni tafsir Al-Quran di kampung Quran ini, pusat kampung Quran ini, sebagaimana telah kita bincangkan di awal dengan Ustaz Dr. Sugeng Wanto
Ketika itu juga ada Ustaz Irsyad Sekuntung barangkali ketika itu, dan Fatlah dan lain sebagainya, bahwa kalau metode yang kita akan jalankan menafsirkan atau mentadabburi Quran sesuai dengan urutan-urutan ayat dari Al-Fatihah sampai secara berurutan nanti sampai ayat-ayat berikutnya yang entah kapan nanti insyaallah bisa kita selesaikan, itu lama. Dengan cara itu, yakni berurutan ayat-ayatnya tadi, ada saja besok yang rasa-rasanya ayat yang dibahas malam ini misalnya tak begitu relevan. Apa itu relevan? Tak begitu nyambung, tak begitu up to date, tak begitu sesuai dengan yang sedang kita alami. Tapi sudah tiba giliran membahas ayat itu kan, kita urutannya memang itu. Nah, kalau mengkaji Al-Quran namanya memang lebih afdolnya itu sesuai dengan urutan-urutan ayat. Tapi itulah tadi konsekuensinya, ada kadang-kadang yang tak begitu sedang kita butuhkan, sedang dialami. Dan misalnya yang sedang viral tapi udah mulai redup ya, tentang Sambo gitu kan, tentang Pilpres. Nanti kalau kita cari ayatnya tentu lompat di tempat lain, tidak di pangkal Al-Baqarah. Nah, kalau sesuai urutan seperti malam ini misalnya, malam ini urutan kajian kita adalah ayat yang menjelaskan perumpamaan orang munafik. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Itu urutan kajian kita malam ini. Tentu kalau menghubungkannya dengan peristiwa penembakan Brigadir J, bayang itu kan? Macam mana menghubungkannya itu? Biar cocok kaji misalnya, kita sambung-sambungkan ke sana, padahal tak berkaitan misalnya. Yang cocok ayatnya itu nanti di Al-Baqarah tentang peristiwa Nabi Musa memerintahkan kaumnya menyembelih sapi. Nah, itu cocok ayatnya. Nah, ini cocok juga kita lompat sedikit ya. Nah, begini, di rumah dengan istri secara serampanganlah terpikir saya ketika itu kan peristiwa surah Al-Baqarah begini. Datang peristiwa kisah Al-Baqarah, nah, terjadi bunuh-membunuh, terjadi pembunuhan maksudnya di satu kampung. Terjadi pembunuhan di satu kampung. Mayat dah tergeletak, tak tahu siapa yang membunuh. Suku yang ini menuduh suku yang sana. Jadi Bani Israel ini di zaman Nabi Musa, sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat tersebut, hampir mereka berperang karena saling tuduh menuduh siapa pembunuh ini mayat. Beginilah kalau begitu kata sebagian, ayo kita ke Nabi Musa. Ngapain? Ya kita tanya dia apa solusinya. Datanglah mereka ke Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun bertanya, kami udah hampir perang ini. Kenapa? Kata Nabi Musa, tidak tahu kami siapa yang membunuh, yang jelas sudah tergeletak mayat. Ada yang kalian curigai? Ada, tapi tak ada bukti, tak kuat. Kalau begitu begini saja. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nabi Musa pun langsung Allah ilhami. Tapi udah lompat kaji kita dulu ya, kita lagi awal Al-Baqarah ini. Nabi Musa pun Allah ilhami langsung. Tadi kok terpikirlah contohnya ke situ ya. Nabi Musa pun Allah ilhami langsung, perintahkan mereka menyembelih sapi.
Disampaikan Nabi Musa lah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka mengatakan tidak nyambung. Kami nanya siapa yang membunuh mayat yang tergeletak ini, yang belum dikuburkan ini, kok yang disuruh nyembelih sapi. Joko apa tuh pantunnya orang sekarang, Joko sembung, jaka sembung pergi ke tembung, gak nyambung gitu kan. Kan gitu ya. Kami nanya siapa membunuh ini mayat, kok disuruh nyembelih sapi, apa hubungannya, kata mereka. Atattakhiduna huzwa, nampaknya kau sedang bercanda ini wahai Musa, kata mereka. Apa kata Nabi Musa? Saya ini nabi. Untuk urusan begini manalah mungkin saya bercanda. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Tidak mungkin saya bercanda dalam hal seperti ini. Kalian nanya ini persoalan serius, masa saya bercanda? Itu pelawak Indonesia katanya. Semua dilucu-lucukan. Semua Indonesia semua lucu-lucu kan? Okelah kalau begitu, kata mereka. Artinya mereka pasrahlah ini. Kalau begitu warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Udah pernah nggak dibikin membajak sawah? Dan seterusnya mereka tanya. Terakhir karena mereka banyak bertanya, lembu itu pun sulit mereka dapat. Sulit mereka dapat. Pada akhirnya dapat juga. Mereka sembelihlah. Setelah disembelih, ini udah kami sembelih. Apa perintah berikutnya, kata mereka? Nih lembu. Potong satu bagian tubuh lembu itu yang mana saja. Mau tulang kakinya kah, tulang tangannya kah, ekornya kah, terserah. Bingung lagi mereka. Kapan pula ini lagi? Mereka potong. Udah. Pukulkan ke mayat itu. Dipukulkanlah. Pak, hidup. Itu rupanya tujuannya. Hidup ini mayat. Nabi Musa pun bertanya lah, coba dari yang hadir ini, tentu kau tahu siapa yang bunuh kau. Ya, tengok jalan. Ini katanya, ketahuan. Nah ini pun untuk membongkar rahasia peristiwa pembunuhan sebelumnya. Ada dulu yang disembelih, ada dulu yang ditembak, muncullah peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi ini pun saya bilang sama istri, ini mirip peristiwa yang sekarang ini dengan Al-Baqarah, saya bilang. Wah, istri bilang, iya juga ya katanya. Kan ini tadi untuk mengetahui siapa pembunuh. Yang terbunuh ini dibunuh dulu, cuman yang dulu itu dibunuh hewan. Kan yang dibunuh sekarang pun mirip hewan gitu kan. Orang dicurigai juga perbuatannya kan. Allah bikin tumbal juga jadinya kan. Orang dicurigai juga perbuatannya. Numpuk juga rekening menurut yang menganalisanya. Sekian ratus triliun. Berarti kan bandit juga itu. Berarti mirip hewan juga itu kan. Nah, mirip dah bu. Jadi balik ke pangkal kaji kita. Kalau misalnya setiap kita ngaji, kita cari yang relevan, sebenarnya bisa juga sebenarnya. Cuman kemarin di awal kita rencanakan sesuai urutan-urutan ayat. Kira-kira yang mana yang cocok ini? Saya kira jangan kita ikuti sajalah arahan dari Buya kita, Ustaz Wanto, biar tidak lari dari khitbah. Baik, kalau begitu kisah Al-Baqarah tadi kita renung-renungkan aja lah masing-masing ya. Cocok enggak itu sebagai perbandingannya dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di sekarang ini. Ada pembunuhan sebelumnya, curiga orang itu juga pelakunya. Nyambung, memang nyambung. Nah, baik. Kita tidak lama ini Bu. Paling lama sampai jam 10.
Kalau pun tidak, mungkin tak sampai 1 jam, tengah 10 maksudnya, 1 jam lebih kurang. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya yang hendak kita ambil pelajaran daripadanya, yakni kita pahami. Ayat berapa itu? Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara, ayat 17. Baik, kajian tafsir itu sifatnya yang namanya kajian tafsir memahami ayatnya dulu. Memahami ayatnya dulu, baru kemudian kalau mau dikembangkan, dihubungkan dengan kehidupan nyata, itu baru berikutnya. Itu sifat kajian tafsir. Kalau disebut kajian tafsir, mesti begitu urutannya. Kalau tidak, itu ceramah umum. Ya, dua-dua bagus, tapi metodenya pasti berbeda. Misalnya kalau ceramah umum, buat dulu judulnya, jelaskan persoalannya apa, yang mau digolkan apa, baru buat dalilnya. Itu kan kajian umum, nah. Itu atau siah umum lah. Ya tentu itu semuanya bagus, itu hanya beda metode saja. Tapi kalau disebut kajian tafsir, berarti baca dulu ayatnya, pahami dulu apa maksud ayat itu, lalu kemudian apa yang dapat kita hubungkan dari situ kepada kehidupan nyata. Kan gitulah, Pak. Nah, ini pun biar kita tidak menyalahi metode kajian tafsir, nah itu kita ikutilah seperti itu. Nah, baik. Pertama tentu kita baca dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara." Perumpamaan mereka, yakni orang-orang munafik. Munafik itu dijelaskan sebelumnya, antara lain sifat mereka, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Salah satu sifat mereka di ayat sebelumnya dijelaskan, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami ini juga telah beriman sama dengan kalian, wahai Abu Bakar, wahai Umar ketika itu, wahai Utsman dan lain sebagainya. Kita ini sama. Kita sama-sama penganut agama ini. Kita sama-sama pemilik Madinah ini. Kita sama. Amanna. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali bergabung dengan setan-setan mereka. Kan syayatin jamak dari syaitan. Apa maksud syaitan di sini? Syayatin di sini ai akabirihim. Pembesar-pembesar mereka. Seperti misalnya Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh Yahudi Bani Israel di Madinah ketika itu dan lain sebagainya. Bila mereka bertemu kembali dengan kepala-kepala mereka, bos-bos mereka, apa kata mereka? Qalu inna ma'akum. Tadi ketika ketemu Abu Bakar, kami ini beriman, kata mereka. Ketemu dengan bos mereka, lain lagi ceritanya. Nah, ini kan munafik ini. Apa kata mereka? Inna ma'akum. Kami ini masih tetap bersama kalian. Lah, tadi kalau begitu mengatakan beriman itu apa itu, kata bos-bosnya? Curiga juga mereka. Innama nahnu mustahzi'un. Kami main-main aja itu katanya. Ece-ece itu kata mereka. Itu apa? Ngeprank Abu Bakar aja itu sama Nabi dari mereka biar mulus rencana-rencana kita ini. Jadi kalau ingin merusak dari dalam, memang cara yang paling pas berpura-pura.